Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur pada Tuhan pada hari Minggu ini 14 Juli 2020 kita dapat kembali beribadah meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita mengucap syukur bahwa kita diperbolehkan dapat beribadah kembali. Salam untuk setiap jemaat yang berada di tempat ini, salam untuk setiap jemaat yang jemaat sini semesta yang beribadah di rumah. Mari kita akan berbakti pada Tuhan kita akan kembali belajar dan kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 2 sampai 4 dituliskan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, mari kita bersama-sama mengasyurkan namanya. Mari dengan segala ucapan syukur kita akan menyembah Tuhan kita akan memujikan Allah Kudus.
kami dapat mendengar firman-Mu, kami bersedia untuk jadi pelaku firman-Mu, dan berdoa kami Tuhan supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi saksi dalam dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan kepada kami dan berkenan hingga akhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang mengucap syukur kepada Tuhan dan dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan bersukacita, dan kita akan juga nyanyian pujian nomor 37. Hai Kristen, pujilah. Yes.
hati pikiran kita dan sikap kita. Dan pujian dengan saya akan mengirim kepada penumpang kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kita pelajari bersama-sama akan melengkapi kehidupan panggilan kita
dan kebenarannya bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini. Kami siap Tuhan untuk kembali bersama-sama dengan umat-Mu belajar kebenaran-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dan biarlah dengan kekuatan-Mu kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21 akan saya baca untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya memberi judul kebenaran firman Allah, apakah aku mengasihi Allah? Apakah saya dan saudara mengasihi Allah? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih adalah karakter dari Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah menyatakan karakter kasih-Nya kepada kita umat manusia yang berdosa. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam dua ayat tadi, Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 4 ayat 9, bagaimana Allah menyatakan, bagaimana Allah memperlihatkan kasih-Nya kepada saya dan saudara, kepada dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita orang-orang percaya adalah pribadi-pribadi yang sudah mengalami kasih Allah. Kita menerima hidup kekal. Saya dan saudara tidak mati, melainkan kita memperoleh hidup oleh karena Anaknya Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah yang sudah saya dan saudara terima dan kita hidup di dalamnya harus kita respon dan kita nyatakan dalam kehidupan kita melalui sebuah tindakan mengasihi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tindakan mengasihi adalah sebuah respon yang sangat tepat saat saya dan saudara boleh mengalami kasih Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa saya dan saudara harus mengasihi? Dalam ayat yang ke-7 dalam pembacaan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengapa saya dan saudara harus mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah. Yang kedua, karena setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya dan saudara saat percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kita mengenal Allah. Bahkan Allah ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah alasan mengapa saya dan saudara harus mengasihi. Karena kita, saya dan saudara lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam kasih ada dalam diri saya dan saudara atas dasar keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kehidupan kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saat kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Yesus ada di dalam hati saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita, saya dan saudara meyakini bahwa Allah di dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita koreksi. Apakah saya dan saudara sudah mengasihi Allah? Apakah saya dan saudara, kalau saya boleh bertanya kembali, apakah Allah ada di dalam diri saya dan saudara sehingga kita bisa mengasihi? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah sempurna jika kita ada keberanian untuk membuka diri kita di hadapannya. Saya mau katakan, kasih Allah akan menjadi sempurna jika kita berani membuka diri di hadapannya. Siapa saya dan saudara? Kita adalah ciptaan baru. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh darah Yesus Kristus. Yesus menggantikan saya dan saudara di atas kayu salib. Kasih Allah sempurna jika kita berani membuka diri kita di hadapannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai tolak ukur bahwa kita mengasihi Allah, dalam ayat 20 tadi dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tolak ukur apakah saya dan saudara dalam kehidupan ini mengasihi Allah adalah apakah kita mengasihi saudara kita. Atau saya bisa katakan, apakah saya dan saudara membenci saudara kita? Firman Tuhan katakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini yang perlu saya dan saudara renungkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengklaim bahwa diri kita mengasihi Allah, namun saya dan saudara dalam kehidupan ini membenci saudara kita, kita pendusta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini yang perlu saya dan saudara renungkan dan pikirkan bersama-sama, dan perlu kita pahami bersama-sama. Apakah kita mengasihi Allah? Jikalau saat ini dalam kehidupan kita membenci saudara kita pendusta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali dalam pembacaan tadi di ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Benci dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merasa sangat tidak suka, mendendam, tidak menyenangi. Kalau saya dan saudara sangat tidak suka, tidak menyenangi, bahkan kita mendendam saudara kita, saya mau katakan hari ini kita pendusta dan kita tidak mengasihi Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada dua kata Ibrani yang menarik bagi saya untuk saya dan saudara bisa memahami apakah kita ini mengasihi Allah. Mengacu kepada sebuah arti dari kata benci. Ada dua kata Ibrani, satam dan sani. Yang pertama, mari kita akan melihat dari Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian 27 ayat yang ke-41. Kejadian pasal 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Esau menaruh dendam kepada Yakub. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, dendam Esau sangat kuat sekali sehingga dia punya dorongan untuk membunuh. Tadi saya katakan benci dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merasa sangat tidak suka, mendendam, tidak menyenangi. Kata yang dipakai dalam Kejadian 27 ayat 41 adalah satam, dendam. Esau dendam kepada Yakub sehingga ada keinginan untuk membunuh. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Kejadian 37 ayat yang ke-4 dan 8. Kejadian 37 ayat 4 dan 8 saya akan baca. Ayat yang ke-4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf
dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Di ayat yang ke-8, saya akan baca juga untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Di ayat yang keempat dikatakan, dan mereka tidak mau menyapa dengan ramah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini kata benci sesungguhnya bisa mendorong saya dan saudara untuk tidak mau menyapa dengan ramah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ramah dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramah adalah baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Orang yang benci, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau mengacu kepada Kejadian 37 ayat 4 dan 8, kebencian akan membawa saya dan saudara untuk tidak mampu menyapa dengan ramah saudara-saudara kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahaya sekali Bapak Ibu Saudara kalau dalam diri kita masih ada kebencian kepada saudara-saudara kita. Mungkin kita benci kepada kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua saudara, bahkan mungkin pemimpin Bapak Ibu Saudara, mungkin pendeta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bisa jadi kebencian kita lampiaskan dengan tindakan membunuh, dengan tindakan tidak mau menyapa dengan ramah. Kita harus terbuka. Kalau kita mau melihat kasih Allah sempurna, kita harus berani terbuka saat ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buang kebencian kita yang akan menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Kalau kebencian itu terus bertumbuh dalam kehidupan kita, saya mau katakan, bisa jadi kita mengambil sebuah tindakan yang konyol, membunuh orang yang kita benci. Kita juga bisa berkata-kata tidak menyenangkan, tidak ramah kepada saudara-saudara kita. Itu menyakitkan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengoreksi dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita mengasihi Allah kalau di dalam diri kita masih ada dendam, ada keinginan untuk membunuh, bahkan saya dan saudara tidak mampu menyapa dengan ramah saudara-saudara kita? Kalau itu masih ada dalam kehidupan kita, saya mau katakan, apakah kita ini mengasihi Allah? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, kebencian itu sampah. Tempatnya bukan ada di dalam hati saya dan saudara, dalam hidup saya dan saudara. Karena dalam hidup kita yang baru dalam Kristus Yesus, Yesus ada di dalam diri kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, firman-Mu Bapa menegur, mengingatkan, menasihati, melengkapi hidup kami Tuhan. Jauhkan kami Bapa dari kebencian yang saat ini mungkin masih menguasai kehidupan kami. Kami mau Bapa menyatakan tindakan mengasihi Tuhan dengan mengasihi saudara-saudara kami. Dengan kasih Kristus kami mengasihi saudara-saudara kami. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan apa adanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan jika saat ini dalam diri kami Tuhan ada kebencian, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan angkat kebencian itu dari kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup saling mengasihi, saling mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam kota Semarang maupun di luar kota Semarang, dalam nama Yesus Kristus, diberkati Tuhan, dijagai oleh Tuhan,
dijauhkan dari segala sesuatu yang akan membahayakan hati, pikiran, perasaan, bahkan tubuh jasmani mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala kebutuhan hidup, pembiayaan hidup seluruh jemaat Tuhan, Engkau yang sediakan tepat pada waktunya. Karena kami bersyukur punya Allah yang memperhatikan, punya Allah yang memberkati, yang menyediakan segala sesuatu buat kami. Ajar kami Bapa untuk lebih dalam mengasihi Engkau. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Dan kami rindu Tuhan, kami semua tetap kuat dalam menghadapi segala situasi kehidupan yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama respon kepada firman Tuhan dengan mengangkat pujian Bapa Engkau setia.
Di kesempatan yang indah ini, kami berseru dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa untuk kesiapan dan kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengikuti protokol kesehatan dan memasuki minggu depan. Kami mau Tuhan, Engkau akan menolong kami, dan biarlah saat ini Bapa, Engkau tahu dalam kehidupan kami ketaatan Tuhan, dalam kami mematuhi protokol kesehatan dalam memasuki minggu depan Tuhan. Kami percaya Tuhan kekuatan akan memampukan kami. Dan saat ini juga kami berdoa untuk tim medis dalam upaya merawat dan memulihkan kesehatan pasien corona. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan yang terbaik melalui setiap tindakan tim medis Tuhan dan memberikan perawatan sehingga banyak pasien dari corona yang memulihkan. Kami meyakini Tuhan akan campur tangan atas pelayanan dari tim medis. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan kesiapan gereja-gereja yang ada di Indonesia yang menjalankan protokol ibadah masa normal ini. Mampukan gereja-gereja Tuhan boleh menggalangi dan menerangi masyarakat sekitar. Di saat gereja boleh memulai kegiatan peribadahan, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan biarlah menjadi kesempatan yang indah buat kami Tuhan untuk bersama-sama kembali memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih kuasa akan turun membangun gereja-gereja Tuhan. Dan kami mau Tuhan, dalam kegiatan gereja yang boleh kembali kami adakan secara khusus dalam peribadahan, akan membawa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami juga harus berdoa untuk kehidupan umat Tuhan, tutup bungkus setiap pribadi yang masih ibadah umat. Dan kami percaya Tuhan bahwa sanggup menjauhkan kami dari virus corona, dari segala sesuatu yang membahayakan kehidupan kami. Kami meyakini dan percaya Tuhan, Engkau jawaban dari setiap kesulitan, setiap ketakutan, setiap kecemasan. Dan kami bersyukur dan punya Allah yang peduli, punya Allah yang berdaulat, punya Allah yang mengasihi kami. Dan biarlah sekarang Bapa, keberadaan jemaat-Mu baik di kota Semarang maupun di luar kota Semarang dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh bersama-sama berhati, kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan, belajar kepada-Mu. Dan saat ini hamba yang percaya kepada umat-Mu di tempat ini berdoa, biarlah ada yang berkata kepada Bapa di surga dan bersama mulia dalam Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus akan menaikkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai.